Habis Isya di bulan Muharram, jangan langsung tidur. Ada satu zikir sederhana yang jika diamalkan dengan ikhlas, insya Allah menjadi sebab datangnya keberkahan rezeki. Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan ini, setiap Muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, memperbanyak istighfar, zikir, sedekah, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Karena pada bulan-bulan mulia, pahala kebaikan dilipat gandakan dan menjadi kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, akhir-akhir ini banyak sekali beredar video dengan judul yang sangat menarik perhatian, seperti habis Isya baca zikir ini 11 kali, tidak sampai 4 hari kaya raya. Judul seperti ini memang mudah membuat penasaran. Tidak sedikit yang langsung mengamalkan tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah benar ada dalil yang menjelaskan keutamaan tersebut. Sebagai seorang Muslim, kita harus berhati-hati dalam menyampaikan maupun mengamalkan suatu amalan. Jangan sampai kita meyakini janji yang tidak pernah dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu dipahami bahwa tidak ada hadis sahih yang menjamin seseorang akan menjadi kaya dalam waktu 4 hari hanya karena membaca suatu zikir sebanyak 11 kali. Jika ada yang mengklaim demikian, maka kita tidak boleh langsung mempercayainya sebelum mengetahui sumbernya yang benar. Bukan berarti zikir tidak memiliki keutamaan, justru sebaliknya. Zikir adalah ibadah yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Orang yang senantiasa berzikir akan memperoleh ketenangan hati, keberkahan hidup, kemudahan urusan, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki dalam Islam juga memiliki makna yang sangat luas. Rezeki bukan hanya uang atau kekayaan, tubuh yang sehat adalah rezeki, keluarga yang harmonis adalah rezeki, anak yang saleh adalah rezeki, ilmu yang bermanfaat adalah rezeki, waktu yang penuh keberkahan juga merupakan rezeki yang sangat besar. Karena itu, ketika kita berdoa agar dilapangkan rezeki, jangan hanya membayangkan kekayaan materi. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan rezeki yang halal, berkah, mencukupi kebutuhan, dan membawa kita semakin dekat kepadanya. Lalu, apakah ada zikir yang memang dianjurkan untuk dibaca setelah sholat dan menjadi sebab datangnya keberkahan rezeki? Jawabannya, ada beberapa zikir yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sahih yang sangat dianjurkan untuk diamalkan secara istiqamah. Keutamaannya luar biasa, bukan karena menjanjikan kaya dalam hitungan hari, melainkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan, ketenangan, kecukupan, dan membuka jalan-jalan kebaikan bagi hambanya sesuai dengan hikmahnya. Setelah mengetahui bahwa kita tidak boleh meyakini janji-janji yang tidak memiliki dasar yang sahih, kini kita akan membahas amalan yang memang dianjurkan dalam Islam. Sebab, seorang Muslim yang bijak akan lebih memilih mengamalkan sesuatu yang jelas dalilnya daripada sekadar mengikuti sesuatu yang sedang viral. Salah satu zikir yang sangat dianjurkan setelah selesai salat fardu, termasuk setelah salat Isya, adalah membaca Astaghfirullah. Astaghfirullah. Dibaca sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan doa. Allahumma antas salamu wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, Ya Allah, Engkaulah yang maha sejahtera dari mula segala kesejahteraan. Maha suci Engkau, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Zikir ini merupakan amalan yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun terlihat sederhana, amalan ini mengandung makna yang sangat dalam. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekurangan dalam salat yang baru saja kita kerjakan. Tidak ada manusia yang ibadahnya sempurna. Karena itulah, setelah selesai salat, kita justru dianjurkan beristighfar. Mengapa istighfar sangat penting? Karena dosa adalah salah satu penghalang datangnya keberkahan rezeki. Hati yang dipenuhi dosa akan sulit merasakan ketenangan. Sebaliknya, hati yang sering memohon ampun kepada Allah akan menjadi lebih bersih, lebih tenang, dan lebih mudah menerima petunjuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengabadikan perkataan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya, Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Quran Surah Nuh
12. Ayat ini menunjukkan bahwa istighfar adalah salah satu sebab dibukakannya pintu-pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu dipahami, bukan berarti setiap orang yang beristighfar pasti langsung menjadi kaya dalam beberapa hari. Rezeki adalah hak Allah untuk mengaturnya sesuai hikmah dan waktu terbaik menurutnya. Tugas kita bukan menghitung kapan hasilnya datang, tetapi terus memperbaiki ibadah, memperbanyak istighfar, berusaha dengan cara yang halal, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali seseorang merasa rezekinya sempit, padahal Allah sedang membersihkan dosanya, mengangkat derajatnya, atau menyiapkan nikmat yang jauh lebih besar di waktu yang tepat. Karena itu, jangan pernah berhenti berzikir hanya karena merasa doa belum terkabul. Setelah membahas pentingnya istighfar setelah sholat, kini kita akan mengenal salah satu zikir yang paling agung dan sangat dianjurkan untuk diamalkan setiap selesai sholat fardu, termasuk setelah sholat Isya. Zikir ini ringan di lisan, tetapi memiliki keutamaan yang luar biasa jika dibaca dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar setelah selesai sholat, seorang muslim membaca Subhanallahi Subhanallah sebanyak 33 kali, Alhamdulillah, Alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu Akbar sebanyak 33 kali, kemudian disempurnakan menjadi 100 dengan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Artinya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Miliknya segala kerajaan dan segala puji. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa siapa yang membaca zikir ini setelah sholat, dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Betapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang senantiasa mengingatnya. Perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan bahwa membaca zikir tertentu akan membuat seseorang pasti kaya dalam hitungan 4 hari. Yang beliau ajarkan adalah memperbanyak amal saleh, memperbaiki hubungan dengan Allah, bekerja dengan cara yang halal, serta memperbanyak doa dan zikir. Mengapa demikian? Karena dalam Islam, keberkahan lebih utama daripada sekadar banyaknya harta. Ada orang yang hartanya sedikit tetapi selalu cukup, hidupnya tenang, keluarganya harmonis, dan ibadahnya semakin baik. Ada pula yang hartanya melimpah tetapi tidak pernah merasa puas, selalu gelisah, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan itulah yang seharusnya kita cari. Sebab harta yang berkah akan membawa kebaikan di dunia dan menjadi bekal menuju akhirat. Sedangkan harta tanpa keberkahan justru bisa menjadi sebab datangnya kesulitan dan pertanggungjawaban yang berat kelak. Maka jika selesai sholat Isya, kita masih memiliki waktu beberapa menit sebelum beristirahat, manfaatkanlah dengan berzikir sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terburu-buru mengejar janji-janji dunia yang belum jelas kebenarannya. Lebih baik mengamalkan sunnah yang pasti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, setiap zikir yang keluar dari lisan seorang mukmin tidak akan pernah sia-sia. Mungkin Allah memberikan ketenangan hati, mungkin Allah memudahkan urusan, mungkin Allah melapangkan rezeki, atau mungkin Allah menyimpan pahala yang jauh lebih besar di akhirat. Semua itu adalah bentuk kasih sayangnya kepada hamba yang istiqamah. Sahabat Muslim, setelah memahami bahwa zikir setelah sholat memiliki keutamaan yang sangat besar, kini kita akan membahas salah satu doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon kecukupan rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menginginkan harta yang melimpah. Namun, dalam Islam yang lebih utama bukanlah banyaknya harta, melainkan kecukupan yang halal dan penuh keberkahan. Sebab, harta yang sedikit tetapi berkah akan lebih menenangkan hati daripada harta yang banyak, namun diperoleh dengan cara yang tidak diridhai Allah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa yang sangat indah. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, sehingga aku tidak membutuhkan yang haram. Dan kayakanlah aku dengan karuniamu, sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Perhatikan isi doa ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengajarkan kita untuk meminta menjadi kaya secepat mungkin. Beliau mengajarkan agar kita memohon rezeki yang halal,
kecukupan hidup, serta hati yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Seseorang yang merasa cukup dengan pemberian Allah akan hidup lebih tenang. Ia tidak iri terhadap nikmat orang lain. Ia tidak menghalalkan segala cara demi mendapatkan harta. Ia yakin bahwa setiap rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah tertukar. Namun, doa saja tentu tidak cukup jika tidak disertai ikhtiar. Islam mengajarkan keseimbangan antara doa dan usaha. Setelah selesai berzikir dan berdoa, kita tetap diperintahkan bekerja, berdagang dengan jujur, menunaikan amanah, menjauhi riba, memperbanyak sedekah, serta menjaga hubungan baik dengan sesama. Seringkali Allah membuka pintu rezeki melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ada yang dipertemukan dengan pekerjaan yang lebih baik, ada yang usahanya semakin berkembang, ada yang diberi pelanggan baru, ada pula yang diselamatkan dari musibah besar. Semua itu adalah bagian dari rezeki dan kasih sayang Allah. Karena itu, jangan pernah mengukur jawaban doa hanya dari bertambahnya uang. Bisa jadi Allah sedang memberi rezeki berupa kesehatan, keluarga yang harmonis, umur yang berkah, atau dijauhkan dari berbagai bencana. Semua itu adalah nikmat yang nilainya jauh lebih besar daripada harta. Jika setiap selesai salat Isya, kita meluangkan waktu beberapa menit untuk berzikir, beristighfar, membaca doa-doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menutupnya dengan tawakal kepada Allah, insya Allah hati akan menjadi lebih tenang dan kehidupan akan dipenuhi keberkahan. Sahabat Muslim, sampailah kita pada bagian terakhir dari pembahasan ini. Dari awal hingga akhir, kita telah memahami bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Bulan ini merupakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap hambanya untuk memperbanyak amal saleh, memperbaiki diri, dan semakin mendekat kepadanya. Mungkin banyak di antara kita yang pernah melihat judul-judul seperti baca zikir ini 11 kali pasti kaya dalam 4 hari. Judul seperti itu memang mampu menarik perhatian. Namun, sebagai seorang Muslim, kita harus selalu mengedepankan ilmu sebelum mengamalkan sesuatu. Islam mengajarkan agar setiap ibadah memiliki landasan yang benar, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sebab, ibadah yang diterima bukanlah yang paling viral atau paling banyak dibagikan, melainkan yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai tuntunan. Jika Anda ingin mengisi malam-malam di bulan Muharram setelah sholat Isya, berikut amalan sederhana yang bisa diistiqamahkan. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali. Membaca doa setelah salam sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca zikir Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan kalimat Tauhid. Memanjatkan doa memohon rezeki yang halal, keberkahan hidup, dan dijauhkan dari yang haram. Memohon ampunan, kesehatan, kemudahan urusan, serta keteguhan iman. Menutup malam dengan niat untuk bangun melaksanakan sholat malam apabila Allah memberikan kemampuan. Semua amalan tersebut mungkin terlihat ringan, tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun apabila dilakukan secara istiqamah, insya Allah akan menjadi sebab datangnya rahmat, ketenangan hati, serta keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Inilah pelajaran yang sangat berharga. Jangan mengejar amalan yang terdengar luar biasa tetapi tidak memiliki dasar yang jelas. Lebih baik mengamalkan sunnah yang sederhana namun dilakukan dengan konsisten sepanjang hidup. Ingatlah, rezeki bukan hanya tentang bertambahnya harta. Rezeki adalah hati yang tenang, keluarga yang harmonis, tubuh yang sehat, anak-anak yang saleh, pekerjaan yang halal, serta kemudahan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika semua itu telah Allah berikan, sungguh kita termasuk orang yang kaya di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap zikir, doa, dan amal ibadah kita di bulan Muharram. Semoga Dia melapangkan rezeki kita dengan cara yang halal, memberkahinya, mengampuni dosa-dosa kita, serta menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selalu mengingatnya dalam setiap keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat. Semoga setiap orang yang mengamalkannya menjadi jalan pahala jariah yang terus mengalir untuk kita semua, insya Allah.